Mengapa Bali tetap Hindu hingga sekarang? Setelah keruntuhan Majapahit pada abad ke-15, hampir seluruh Nusantara menjadi Islam, kecuali beberapa wilayah di Indonesia Timur yang Kristen. Dan Bali dianggap pulau Hindu yang mungil, menyembul di tengah samudra Islam. Lalu apa alasannya Bali tetap Hindu hingga sekarang? Apakah ada yang menghalangi kerajaan-kerajaan Islam di Jawa masuk ke Bali? Bersama saya Jertapakan Selobi Omnivora, inilah informasi selengkapnya untuk Anda terkait Bali yang tetap memeluk Hindu. Pertanyaan mengapa Bali tetap menjadi Hindu hingga sekarang terus menggema. Apa yang menghalangi kerajaan-kerajaan Islam di Jawa masuk ke wilayah Bali ini? Salah satu sebab yang luas dipercaya adalah bahwa para tokoh Hindu seperti Dangyang Nirarta telah membangun benteng Niskala di seluruh pesisir Bali yang tidak bisa ditembus oleh para penyerbu dari luar. Mungkin saja benar dari sudut pandang Niskala. Akan tetapi, Robert Pringle dalam bukunya yang berjudul A Short History of Bali, Indonesia Hindu Realm memberikan analisis dari aspek skala. Di bawah subjudul pada buku itu, Why Bali Remain Hindu? Pringle menulis sebagai berikut. Mengapa setelah keruntuhan Majapahit, Bali tetap jauh tinggi dari kecenderungan kepulauan Nusantara dan gagal memeluk Islam? Geografi tentu saja bukan jawaban yang cukup. Selat Bali yang sempit dan dangkal itu yang memisahkan pulau ini dari Pulau Jawa tidak pernah merupakan hambatan serius untuk suatu perubahan. Tentu saja ada hambatan-hambatan kultural bagi penetrasi Islam. Kegemaran akan daging babi adalah hal yang paling sering dikutip. Orang-orang Bali tidak pernah sungguh-sungguh anti-Islam. Komunitas Islam terus ada di Bali pasca Majapahit. Puri-puri dan para penguasa Bali tetap menerima kehadiran orang Muslim sebagai pedagang dan menyewa mereka sebagai tentara. Waktu memberikan orang-orang Bali yang menganut Hindu ruang nafas politik. Tidak ada kerajaan Islam yang kuat di Jawa sampai kemunculan Mataram, yang mulai pada akhir abad ke-16 Masehi, hampir 100 tahun setelah keruntuhan Majapahit. Sementara itu, Mataram mampu mengusir orang-orang Bali dari Belambangan secara temporer. Namun Gel-Gel dan kerajaan penerusnya tetap kuat yang membuat invasi ke Bali menjadi sulit dengan atau tanpa dukungan Belanda sekalipun. Bahkan Bali kala itu diwakili oleh Buleleng dan Mengui mampu menguasai sebagian Jawa Timur. Kerajaan Karangasem juga menguasai daerah Lombok. Ketika dalam samprangan berkuasa, kekuasaannya meliputi Sumbawa, Bali pernah mempersiapkan diri untuk menyerang Mataram. Bagaimanapun juga, Mataram pertama-tama sibuk dengan saingan-saingannya di Jawa dan kemudian dengan Belanda. Tampaknya, kerajaan Mataram tidak tergoda oleh pertimbangan melakukan pengislaman dengan api dan pedang. Apalagi di antara berbagai kantong orang-orang yang tidak percaya Islam sepanjang pesisir sebelah timur Jawa. Belakangan, ekspansi Belanda menempatkan Mataram pada posisi bertahan. Keuntungan politik barangkali didapat oleh para penguasa di Bali, sebab konversi ke Islam semakin berkurang dan akhirnya lenyap sama sekali. Lalu mengapa Bali tetap menjadi Hindu di tengah kepungan itu? Sangat jelas ditegaskan dari buku yang ditulis oleh Robert Pringle tahun 2004 yang berjudul A Short History of Bali, Indonesia Hindu Realm, dengan tegas dipaparkan bahwa penduduk Bali sebagian besar berasal dari luar Bali. Ada yang berasal dari Jawa atau bahkan Lombok sekalipun.
Bahasa Bali lebih mirip bahasa Sasak di Lombok daripada bahasa Jawa sesungguhnya. Bali tidak pernah putus hubungan dengan Jawa dan juga kerajaan lainnya. Mengapa? Sebab Raja Airlangga adalah setengah Bali. Ia berayahkan dari Bali, namun beribu dari Jawa, cucu dari Empu Sindok. Bali selalu berada dalam pengaruh kerajaan di Jawa, terutama ketika masa pemerintahan Majapahit. Saat Majapahit berada pada puncak kekuasaannya, Bali menjadi salah satu daerah penting dengan adanya pusat kekuasaan penting yang kemudian menjadi kerajaan Gel-Gel yang semakin menguat seiring dengan melemahnya Majapahit. Gel-Gel pernah mengirimkan pasukan untuk membantu Belambangan di ujung timur Jawa. Saat Islam di Jawa menguat, terjadi influx perpindahan penduduk ke Bali. Penjelasan tentang mengapa Bali tetap menjadi Hindu ada beberapa hal, paling tidak secara aspek geografis dan juga historis. Penjelasan geografis Bali yang terpisah dari Jawa kurang masuk akal. Jarak kedua pulau itu hanya sekitar 2,4 km. Sangat mudah untuk dijelajahi. Penjelasan historis lebih mudah dipahami. Terdapat beberapa kemungkinan seperti ditulis Pringle dalam halaman 70. Pertama, Bali tidak pernah secara nyata anti-Islam, walaupun memiliki budaya yang berbeda. Ini sebabnya Bali tidak pernah merasa harus ditundukkan oleh kerajaan Islam, terutama Mataram di Jawa. Minoritas Islam yang berdagang, terutama di kawasan Bali Utara, dan menjadi tentara tetap dapat singgah dan tinggal di Bali. Kedua, berkaitan dengan momentum. Sejak runtuhnya Majapahit, kemudian Pajang, Jipang, Demak sampai Mataram yang paling kuat, setidaknya ada jeda selama 100 tahun. Saat Majapahit runtuh dan Gel-Gel menguat, Mataram belum terlalu kuat. Walaupun Mataram dapat mengusir Gel-Gel dari Belambangan, Gel-Gel masih terlalu kuat untuk ditaklukkan. Ketiga, ketika Mataram mulai menguat dan Gel-Gel mulai melemah, datanglah Belanda yang membuat Mataram harus membagi konsentrasi. Mataram juga dilemahkan oleh konflik-konflik internal. Lalu keempat, Mataram menjadi defensif saat kekuatan Belanda menguat. Tak lagi memikirkan ekspansi, hanya bertahan, dan bertahan. Mataram justru semakin kehilangan wilayah kekuasaannya seiring dengan menguatnya Belanda. Karena Mataram yang melemah, tidak ada keuntungan yang didapat dari penguasa di Bali untuk memeluk Islam. Pulau Bali, seperti menurut mendiang Clifford Geertz, adalah sebuah pulau Hindu yang mungil, menyembul di tengah samudra Islam. Iya, demikianlah sekelumit kisah yang menyebabkan mengapa Bali tetap Hindu. Bali adalah pulau eksotis di Indonesia yang kaya akan budayanya, tetap mayoritas Hindu di tengah kepungan Islam. Pecahnya Gel-Gel pada tahun 1690 menjadi 9 kerajaan kecil justru memudahkan Belanda mengontrol Bali di periode-periode akhir masa kolonial. 9 kerajaan di Bali ditaklukkan Belanda hanya dalam waktu 60 tahun, yaitu sekitar tahun 1849 sampai dengan tahun 1908. Tentu saja ada benteng Niskala dan juga pendapat secara skala yang menyebabkan Bali tetap menjadi Hindu hingga sekarang. Baik pemirsa, demikianlah informasi terkait dengan keberadaan sejarah mengapa Bali tetap Hindu hingga saat ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk seluruh umat Hindu sedharma yang berada di seluruh Nusantara dan juga umat Hindu yang berada di Bali. Akhir kata, saya kreator video Cerotapakan Selobi Omnivora mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di tema yang lainnya.